Horas, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan Renungan Harian Carpe Diem, edisi Selasa 9 Januari 2024. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 802, ayat yang kedua dan yang ketiga. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah yang tertulis dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Suatu pernyataan yang umum di kalangan orang Kristen adalah, siapa yang menabur akan menuai. Dan siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam konteks memberi dan menerima, pernyataan tersebut dapat berarti siapa yang memberi juga akan menerima, dan siapa yang memberi banyak akan menerima banyak juga. Ayat renungan kita hari ini yang merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38 memberikan kita sebuah prinsip yang fundamental dan mendalam tentang pemberian dan penerimaan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perkataan atau pengajaran Yesus tersebut mengajarkan tentang kemurahan hati yang melampaui kebiasaan. Konsep takaran yang baik yang dikatakan Yesus mengacu pada kemurahan hati yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan lebih dari yang diharapkan oleh orang lain. Ini adalah tentang memberikan dengan hati yang tulus dan berlimpah, bukan hanya sekedar memberi untuk memenuhi kewajiban atau ekspektasi. Seorang teolog Perjanjian Baru bernama N.T. Wright dalam bukunya Look for Everyone menginterpretasikan ayat ini dengan prinsip panggilan untuk menunjukkan kasih dan kemurahan hati yang sama seperti yang ditunjukkan Allah kepada kita. Wright menjelaskan bahwa prinsip ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang kasih, pengampunan, dan kebaikan. Menurutnya, apa yang kita berikan kepada dunia, yaitu dalam bentuk kasih, waktu, sumber daya, atau pengampunan, akan kembali kepada kita dalam ukuran yang sama, bahkan ukuran yang lebih besar. Mengacu pada pandangan tersebut, kita diajak untuk merefleksikan bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita memberi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Apakah kita memberi dengan sukacita dan kelimpahan, atau apakah kita memberi dengan tangan yang terpaksa dan hati yang berat? Baik itu memberi materi maupun yang non-materi, termasuk di dalamnya adalah pengampunan atau penghakiman. Jika kita memberi pengampunan yang berlimpah, kita pun akan diampuni dengan berlimpah. Sebaliknya, jika kita banyak menghakimi, maka kita pun akan banyak dihakimi, bahkan lebih banyak daripada jumlah dan kualitas kita menghakimi. Karena itulah dalam ayat sebelumnya, yaitu Lukas 6 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Dengan demikian, renungan ini mengajak kita untuk meninjau kembali sikap kita terhadap pemberian. Bukankah lebih baik jika kita memberi dengan hati yang penuh kasih dan tangan yang terbuka? Sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ukuran yang kita pakai untuk mengukur, baik itu dalam memberi atau menerima, akan diukurkan kepada kita. Ini adalah undangan untuk berbagi dengan kemurahan hati dan menerima dengan hati yang penuh syukur. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Roh Kudus mengajar kami dan terus mengetuk hati kami untuk kami ketika memberi dengan sukacita dan memberi dengan berlimpah, sehingga ketika kami membutuhkan pertolongan, datang juga pertolongan yang tulus dan berlimpah bagi kami, seperti yang Tuhan firmankan buat kami hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.